Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes, Bapak Dr. Tandowi MPD. Yang kami hormati dosen pasca sarjana Universitas Pancasila Tegal, Bapak Dr. Triwunyo MPD. Yang kami hormati Maestro dan Budayawan Pantura, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Lansir. Yang kami hormati pula Bapak Ustadz Imam Humedi SSI sebagai penulis buku Ajaliren dari Wokapi, dan para hadirin yang berbahagia yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir pada acara tasawuran dan bedah buku. Perkenalkan, saya Delia Norma Afina pada hari ini bertindak sebagai MC. Mohon izin untuk memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya kita dapat hadir bersama di Perpustakaan Daerah Kabupaten Brebes dalam rangka tasyakuran dan bedah buku Ajaliren dari Wokapi karya Ustadz Imam Humedi SSI dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan. Keempat, pemotongan tumpeng. Kelima, hiburan. Keenam, pembahasan tentang buku Ajaliren dari Wokapi. Ketujuh, tanya jawab. Dan yang kedelapan adalah penutup. Hadirin yang kami hormati, marilah kita memulai acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes sekaligus untuk membuka jalannya acara pagi hari ini. Kepada Bapak Dr. Tandowi MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. Yang saya cintai penulis Mas Imam memiliki yang luar biasa, Mas Akmo, Mas Husni, Mas Nurul, para kepala sekolah SMP SD, para pegiat literasi, Mas Bapak, media, dan seluruh pengelola perpustakaan yang saya hormati. Hari ini adalah pencanangan salah satu bagian dari program kunjungan perpustakaan, pekan kunjungan perpustakaan. Saya berharap ini adalah cikal bakal pergulatan pemikiran. Karena orang yang datang sini orang yang hebat, orang yang mau mikir. Kita senantiasa terjebak pada kejujuran karena kebodohan kita ketika kita tidak memahami bahwa konstelasi pemikiran harus dibangun dan dipasung serta dipaksa untuk mau datang. Dan mereka mau membuka lembaran-lembaran buku. Pada saat ini peserta kita membatasi 100. Kami mau masyarakat baru dengan segala keterbatasan ini adalah merupakan satu rintisan awal yang semoga perpustakaan bukan hanya sekedar tempat membaca, tetapi tempat brainstorming untuk melakukan satu breakthrough thinking, lompatan inovasi yang nanti akan melahirkan pemikir hebat seperti Mas Imam. Saya sudah baca. Pada inti yang nanti akan dibedah merupakan esensi buku. Tentu saja ini harus ada kritikan. Dan kritikan brainstorming itu adalah untuk mewujudkan satu pada paragraf-paragraf berikutnya dan episode berikutnya pemikiran yang lebih hebat. Intinya adalah konfusali hak yang baik, bagaimana mencari dan mengejawantahkan jati diri manusia yang syamil, komprehensif, betul misil kafah. Kafahnya itu ada dalam catatan buku ini, tinggal diresensi oleh kita mana-mana yang kira-kira mampu diimplementasikan dalam perilaku kita. Keunggulan bangsa ini, bangsa Indonesia, ada 10 sifat dasar yang tidak dimiliki oleh Indonesia sehingga kita ditinggal oleh negara-negara lain. Dan sifat-sifat dasar itu ada dalam buku yang diciptakan oleh Mas Imam. Oleh karena itu Bapak Ibu Hormati, saya berharap dan saya yakin dengan tingkat kecerdasan Bapak Ibu sebagai seorang pakar pendidikan, pakar intelektual ini mampu mengisi relung-relung kekosongan. Bangsa ini sudah terjebak kepada hoax. Satu yang harus saya catat sampaikan, Indonesia ini adalah nomor 4 tercerewet di dunia. Tercerewet. Dalam 1 detik ada 15 tweet yang berpunya banyak. Coba Bapak Ibu, sampai sekarang Bapak kalau baca WA paling pintar medsos mengomentari, tapi suruh mengomentari buku ini banyak sekali yang tidak mau membaca. Dan ini adalah kekhawatiran kita. Hampir 90 juta penduduk Indonesia memiliki Android yang di dalamnya bukan untuk hal yang bersifat manfaat. Karena sebaik-baik umat adalah yang bermanfaat bagi orang lain katanya dalam hidup. Lalu bagaimana kita akan mampu mengelaborasi diri menjadi catatan bagi kita, jati diri kita harus dikedepankan untuk mewujudkan manusia yang syamil, yang komprehensif dari perilaku. Ini yang paling susah. Orang yang etik itu bagus, ngomong bla 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 bla, tapi perilakunya menuju kesabaran, menuju orang yang qanaah, taat itu susah. Nanti akan dibedah oleh beliau. Dan saya mengkritisi kurang satu
jangan pakai bahasa Brebes Tegalan, biar internasional, harus bahasa Indonesia. Kata Mas Imam, ini bagaimana kalau di Indonesia kan? Katanya susah, karena ada bahasa merdeka. Di Indonesia kan susah, akan hilang values yang nilainya ketika bahasa merdeka, kemudian bahasa Tegalan terus di Indonesia. Dan inilah kelebihan budaya kita, kearifan lokal budaya. Saya itu teman-teman, saya tidak akan pernah gagal. Sampai terima kasih Mas Imam, Mas Yusni, Mas Yusni, artis yang pernah tenar pada saatnya kemudian apa ya, utang ukur naik haji, insya Allah sudah haji. Mas dari akademisi PS, dan saya yakin yang di sini orang-orang hebat. Maka saya ini Bapak Ibu melahirkan orang-orang hebat dengan cara menciptakan hidden kurikulum tersembunyi. Bapak Ibu bisa menciptakan itu dengan cara apa? Anak kita ketika masuk sekolah wajib membaca 4 buku. Buku yang ada di sini kearifan lokal yang kita bangun. Saya yakin bisa. Yang menjadi masalah adalah Indonesia dipasung dengan sistem yang merdeka belajar tetapi nggak kena. Sekarang skripsi, kemudian tesis mau dihapus. Baru isu merdeka belajar kepala sekolah dari belum bergerak, belum memiliki kemampuan manajerial dan sebagainya. Akibatnya apa kita? Kabur. Maka kembali negara Finlandia menjadi negara terhebat dunia kenapa? Mengamalkan bukunya Ki Hajar Dewantara. Apa tulisnya? Tutuli Handayani, Engar Socung Tulodo, hanya itu bahasanya keteladanan, uswatun hasanah. Apa yang disampaikan? Terima kasih. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, bidahku secara resmi dibuka. Para narasumber moderator, semoga ini akan menjadi satu tarikan magnet bagi para pemikir untuk melakukan bedah buku. Di sini kami terbuka, di sini kami terbuka untuk siapapun melakukan bedah buku. Karena bedah buku ini tujuan adalah berani terhadap bukunya, terhadap penulisnya. Dan kita akan mengetahui latar belakang beliau siapa dan kenapa menciptakan buku ini. Nanti akan dijelaskan secara terperinci. Sekali lagi Bapak Ibu yang ingin membuat bedah buku silakan. Nanti kita akan adakan satu rutinitas sebulan sekali, 3 bulan sekali. Termasuk di dalamnya adalah ada orang-orang hebat kita di sini, Mas Kustoro yang pegiat literasi dan kawan-kawan. Silakan buat, tetapi sekali lagi dengan keterbatasan yang ada, mohon maaf Bapak bisa sampaikan, dinas yang besar ini dengan anggaran yang luar biasa, perpusnya ini hanya dapat bantuan dari APBD kegiatan hanya 500 juta per tahun, kalah dengan SMP bosnya. Kita hanya dapat 500 juta setahun dapat anggaran untuk kegiatan, tidak ada. Maka di sini kami santai, tapi kamu membuka ruang lingkup Bapak Ibu beramal di sini. Silakan beramal. Baliku ani walau ayat. Sampaikan referensi satu ayat, baca insya Allah. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus telah berkenan membuka acara pada pagi hari ini. Baik hadirin sekalian, memasuki acara selanjutnya adalah pemotongan tumpeng oleh Bapak Ustadz Imam Humaydi SSI sebagai penulis buku Ajaran Demokratik yang akan diserahkan kepada narasumber dan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes.
Terima kasih kepada Awan Musik yang sudah mempersembahkan satu buah lagu. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memasuki kepada acara inti, ada satu persembahan pembacaan puisi oleh Ibu Zara Zetina Zeta. Kepadanya kami silakan. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan pusingkan dada. Derajat manusia di mata Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di mata Tuhannya hanya karena takwanya. Kurma dinagi neng perpustakaan daerah Kabupaten Brebes ana syukuran bedah bukune Kiai Imam Humaydi sing judule aja liren dadi wong apik. Pembicarane Bapak Atmo Tamsidi uga Pak Maufur sing energik lan cerdik dipandu Pak Husni Iskandar dosen politeknik uga Pak Tri Mulyono sebagai pemak. Sejatine menungsa urip neng dunya mung sementara. Dunya mung telung dina. Mula aja pada kakehan reka. Nanging manungsa senenge ngadirna. Kadiran sugih senenge pamer. Gelang kalunge dinggoni kabeh rebel. Kadiran ayu ongkronge metu. Mlakune egot-egot 150 jelehi nemensum pancen menungsa menus panggonane dosa. Mula kudu pada eling karo sing kuasa. Yuh saiki bareng-bareng seneng kurma, syukur lan rima. Ben pikirane tata, atine lega, uripe mulia, sebab kabeh Gusti Allah sing nentukeun.
kasih. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian untuk Ibu Zara Zatina. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan memasuki pada acara inti pada pagi hari ini, yaitu pembahasan buku Ajang Lirik dan Wong Apik karya Bapak Ustadz Imam Humaydi SOSI yang akan dibantu oleh moderator kita pada pagi hari ini, yang nantinya juga sekaligus memandu sesi tanya jawab. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa moderator kita pada pagi hari ini adalah Bapak M. Husni Iskandar SEMM BKP yang lebih kita kenal dengan nama Sakyan dalam sinetron Tukang Bubur Naik Haji yang tayang di TV nasional yaitu RCTI. Beliau juga aktif sebagai dosen Politeknik Trisila Dharma Tegal. Kepada Bapak M. Husni Iskandar SEMM BKP disilahkan untuk menempatkan diri. Beri tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Buat. Terima kasih Ibu Rosi yang telah memberikan kendali acara kepada moderator. Pak Punten ini yang minggu ini boleh saya kirim. Tapi yang apa demi adinda kita ke Humaydi. Kemarin rumah kita yang menjadi moderator sebenarnya ya kalau saya melihat ini suatu hal yang sangat luar biasa. Ya, saya awali ya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salam ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin yang hadir di aula perpus Kota Brebes ini, kami ucapkan selamat datang, terutama ini teman-teman dari jurnalis. Di sini ada Kang Parji, ada juga Kalisoga, luar biasa Kalisoga. Pak Dewokan Kalisoga, iya, adiknya Pak Sudirman Said, ya, hadir sini. Terima kasih. Ada Mas Kriboroni, pakar pantomim kita, iya. Dan yang ini Bapak Ibu mana dari Dewan Kesenian Pemalang, Mas Iwan Nirmala, iya. Selamat datang Mas, terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan ini. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah dalam pagi yang cerah ini, harinya sempit, hari Jumat, tapi nggak apa-apa. Ya. Ketika Mas Imam datang ke rumah saya untuk saya jadi moderator, saya tanya, ente luar biasa ya, buku bayarnya berarti beli rambutnya anak bodoh, berarti orang, ya berarti ya, saya beli bencananya, dan kan berjamaah, iya pinter ente ya, agar sekalian lihat ya dari terbuku, ngaca berarti dia aneh, transfer. Tapi ya karena melas artinya ya dan memang dilihat matanya juga isinya. Kenapa? Iya, kalau Mas Humaydi ini begitu menulis buku, saya lihat oh ini memang matanya bagus sekali karena saya lihat di samping sebagai ahli dakwah terbicara ternyata juga pintar menulis. Nggak tahu ini bakatnya dari mana. Karena saya tahu karakter orang perampok itu beda apa sebenarnya, tapi ini luar biasa kawan. Yang pintar nulis itu biasanya orang pakai jangan, yang satu jadi maestro, yang satu jadi wartawan. Tapi ini Mas Imam saya tahu benar keluarga besarnya, beliau adalah orang alim ya, keluarga besar orang alim semua, dan alhamdulillah saya juga sering mengikuti pengajian-pengajiannya. Terus jamaahnya kasih tuku. Cuma di sini nyai belum tuku, gara-gara belum gambarin nyong ya sih lebih bawah kayak aku. Iya buat ya berarti
sebendirang itu ngupload tok ya Imam Saudi. Oke, saya rasa dari saya bahwa memang ini kalau saya lihat bahwa kita ini butuh komunitas, ada jadi komunitas. Saya ada Mas Ceplik ini ya, Mas Nanang Kosim, ini bukunya juga, beliau juga ada komunitasnya. Jadi ketika Anda tertarik untuk menulis buku harus memiliki komunitas, karena memang kearifan lokal kita itu artinya ya daerah Brebes, Tegal, Purwokerto ya. Artinya kalau memang isinya dari Brebes ya berarti orang Brebes sendiri, tanpa kita bisa lewat ke Cirebon atau ke daerah-daerah lintas regional kecuali di bahasa Indonesia kan. Nah, kalau memang isinya bahasanya adalah bahasa daerah, ya otomatis kita harus punya komunitas. Nah, komunitas dari mana membangunnya? Bisa dari Facebook. Facebook itu orang Brebes, orang Tegal itu se-Indonesia banyak sekali. Nah, ketika kita misalnya Pak Kang Akmo mau bikin suatu buku, di mana bukunya itu diterima layak ramai artinya untuk konsumsi orang Brebes Tegalan, mereka akan rame-rame membeli. Saya rasa itu prakata dari saya. Alhamdulillah saya bersyukur sekali di sini dipercaya sebagai moderator untuk memandu acara ini di tengah-tengah para argojo pengawal kearifan lokal ya. Ada Bapak Tri Mulyono dari UPS ya, FKIP samping Pak Tri Mulyono ini ya. Samping saya adalah yang tidak asing lagi Kang Advokat Sidik ya. Beliau adalah maestro kita sini barang pensiun nama Reje. Bimbing orang mesti anak dalam acara apapun, ahli silaturahim baik di daratan maupun jaratan ya. Karena jaratan itu beliau ahli siarah kubur juga masalahnya, orang ahli kubur juga. Kalau diiringi dengan silaturahmi berarti kan ahli jaratan. Terima kasih Kak Ko. Oke, saya tidak berpanjang lebar. Untuk pemandu acara ini saya akan membagi 3 session. Untuk waktu yang pertama saya kasih waktu kepada Mas Imam sendiri untuk memaparkan artinya inspirasi dari mana segala macamnya sehingga terciptanya buku ini. Terus yang terakhir Isbati Mira. Enggak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab nanti itu. Padahal jamaah ya pesertanya tadi daftar hadir sudah sampai mungkin kurang lebih 100. Saya ulang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes beserta Bapak Ibu staf dan karyawan yang dimuliakan Allah. Juga yang kami hormati segenap para narasumber kita yang sudah hadir. Ada Bapak Tri Mulyono MPD, beliau salah satu dosen pasca sarjana FKIP UPS Tegal. Juga ada Bapak Dr. Andes Haji Advokat Sidik yang kita kenal sebagai maestro budayawan. Juga Kang Husni Iskandar, salah satu teman kami. Kebetulan beliau juga asli keturunan daripada Kelampok ya, satu kelahiran dengan saya, di mana beliau pernah berperan sebagai tokoh sakit di sinetron Kang Bubur Naik Haji RCTI. Dan juga yang kami hormati Bapak Ibu, rekan-rekan yang dirahmati Allah, alhamdulillah ada dari berbagai macam
profesi, ada dari berbagai macam teman, kolega semuanya yang hadir, mulai dari teman-teman dari Padepokan Kalisoga Selatri, juga teman-teman seniman, karyawan, jurnalis, Bapak Ibu Dewan Guru Asatidz, kemudian komunitas Forum Lingkar Pena Cabang Brebes, mana suaranya FLB, alhamdulillah juga hadir, juga dari komunitas penulis Brebes yang alhamdulillah juga hadir, juga Bapak Ibu semuanya, Bapak Kepala Sekolah SD, SMP maupun guru, juga teman-teman literasi, ada teman-teman ceplik, ada juga teman-teman para asatidz dari Ittihadul Mutakhorrijin Pondok Pesantren Mahadut Tholabah Babakan Baksyu Tegal, Al Ustadz Wadiri, dan teman-teman yang lain, semuanya saja Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Juga rencang kami Al-Awan Musik ini sebenarnya biasanya kami manggung bareng tapi tak tarik ya. Biasanya kami berdakwah bersama, alhamdulillah sekali-kali aja panggung baik ya, masuk perpustakaan, yaitu nyetung sholawatan bareng di perpustakaan. Pertama, syukur alhamdulillah biidznillah biaunillah atas qadarullah, pada kesempatan pagi kali ini saya dan teman-teman bisa mengadakan acara bedah buku aja liren dari wong apik berja-berjane wong kang apik pungkasane. Serasa syukur yang tiada terkira kami ucapkan, terutama kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan yang sudah memberikan tempat dan ruang untuk kami bersilaturahim, reuni bersama dalam acara bedah buku pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Yang pertama kami ucapkan kepada semua, baik teman-teman literasi, TBM dan semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya kita bisa bersilaturahim di bedah buku saya dengan judul Aja Liren Dadi Wong Apik. Alhamdulillah ini adalah buku saya yang keempat, di mana buku yang pertama alhamdulillah 2016 pernah menerbitkan buku dengan judul Ayun-Ayun Badan, himpunan syair dan siiran bahasa Jawa atau Brebes Tegalan. Alhamdulillah cetak 1000 eksemplar habis Pak, sampai saya tidak punya bukunya. Yang habisnya entah kemana, monggo alam ya. Ya kebetulan juga banyak jamaah, dan pernah saya mendengar ya sepintas kilas ya lewat jamaah, ternyata puji-pujiannya pakai Ayun-Ayun Badan, buku yang saya pernah karang. Itu alhamdulillah juga dicetak oleh teman Mas Dimas Indiana Senja, Pustaka Senja Yogyakarta, cetakan 1 Maret 2016. Kemudian buku yang kedua alhamdulillah pada Februari yang kemarin juga mengikuti esai lomba Kiai dan Dai se-Nusantara menulis dalam rangka dakwah 1 abad NU. Alhamdulillah mewakili Brebes masuk bersama jajaran para kiai, para pengasuh pesantren ya, dengan bukunya dakwah abad kedua Nahdlatul Ulama, kumpulan esai-esai. Buku yang ketiga iseng-iseng sebenarnya, nulis cerita anak event ya, dengan tema cita-citaku, tema alam sekitar saya buat ya, itu Pustaka Salam Sukabumi. Alhamdulillah iseng, yang pertama juara harapan 3 dan yang kedua juara pertama. Padahal saya belum pernah ada basic nulis cerita anak, tapi ya alhamdulillah insya Allah dalam bulan depan bukunya sudah terbit. Kemudian buku yang keempat ini adalah Aja Liren Dadi Wong Apik. Inspirasi saya berterima kasih dengan komunitas penulis Brebes. Pada awal Ramadan saya dimasukkan grup oleh Pak Kusoro. Mana Pak Kusoro? Pak Kusoro ya, alhamdulillah niki wasilah panjenengan saya dimasukkan di grup komunitas penulis Brebes. Kemudian di bulan Ramadan saya mencoba menulis esai dengan
bahasa berpesan. Mohon maaf, ternyata bahasa berpesan itu bukan ya sesuatu yang mudah. Nyatanya saya ngomong pakai bahasa berpesan bekangelan, Pak. Jangankan setengah jam, 5 menit ngomong bahasa berpesan bekangelan mesti kepadu-padu karena bahasa Indonesia. Nah, coba kalau tidak percaya dibuktikan. 5 menit saja Anda ngomong bahasa berbes baik, ya 100% pasti tidak akan bisa. Ini ya, sehingga alhamdulillah biidznillah di hari yang pertama Ramadan sampai Idul Fitri saya mengumpulkan kurang lebih ada 35 tulisan. Kemudian oleh redaksi Pantura Pos saya mendapatkan support terutama dari Mas Reza Pahlevi, Ketua KPU. Kan tulisanmu ke apik ya, dikumpulkan kapan terbitnya. Saya mikir tadi betul yang dikatakan Kang Rusni ya, banyak teman-teman yang bisa menulis tetapi mentok ketika mau diterbitkan alasannya mungkin ya dana jadi alhamdulillah biidznillah ya, dengan judul Ajaliren dari wong apik ya, berbeda mungkin dengan metode teman yang lain, antologi atau yang lainnya atau cetak bersama-sama. Bismillah, saya mikir sendiri, nyetak sendiri, ngedul dewek kok. Niki frontal, brutal ya, penulis ya apa adanya seperti ini. Seperti hanya pendahulu saya Mas Nanang, penulis novel Ceplik, ada ini di depan kami. SD, lulusan SD dok, ya ini di depan saya, ya teman saya juga kecil. Tetapi apa? Monggo berdiri ya untuk motivasi kita semua. Menulis novel hampir 500 halaman, judulnya Ceplik, 70% bahasa berbusana Pak, 30% bahasa Indonesia. Dalam hal ini juga nanti memberikan dompes untuk panjenengan yang bertanya. Niki lulusan SD tok, tapi dia aktif di perpustakaan. Sekarang sebagai owner toko obat Mitra Tani di Pesatunan. Haji Pak. Nyata mikirin nulisnya kapan, nulis novel setebal ini. Ya, iso ora pere-pere nyetak sewu maning. Duit orang anggo. Tadi Mas Nanang Alkos ya, bahkan sudah ada teman komunitasnya lagi. Saya juga membawa teman penyair Kang Tangir, mungkin tidak tenar di dunia nyata tapi di dunia maya ya. Bahkan di Surabaya, di luar negeri. Judul bukunya sudah ratusan Pak. Monggo Kang Tangir bisa berdiri. Mas Bujang SD orang lulus Pak, kelas 4. Nah ini saya pertama dikenalkan sama Kang Iwan dari Dewan Kesenian Pemalang. Nebrebes penulis Inggris bukunya atusan, masa sih Pak saja nggak kenal? Sebab kenapa tidak masuk radar ya, radarnya penulis. Ternyata saya ya googling searching betul, namanya sebenarnya Tair, munggah minder, bocah nomarane Tair, nama Facebooknya, nama penanya Kang Tohir. Bukunya sudah ratusan Bu, kita malu sarjana S1, S2, S3 tapi buku belum pernah terbitnya. Kang Tohir sudah ratusan buku, baik antologi maupun karya pribadinya. Inilah yang menginspirasi saya, apalagi ya alhamdulillah biidznillah tahadus binikmah. Kulo niki sarjana Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ya, ada di dalamnya materinya penulisan artikel. Ya wis panganane ya. Kok saya nggak bisa sih? Alhamdulillah muncullah kolom esai ini diterbitkan ya oleh Surya Pustaka Ilmu Karanganyar Surakarta. Alhamdulillah, dan sampai sekarang juga berkala diterbitkan di harian online Pantura Pos. Insya Allah nanti yang menyusul buku berikutnya dalam kolom Perceka. Karena ini diterbitkan atau ditulis saya pada waktu bulan Ramadan dan bulan Syawal, mungkin lebih condong kepada sosial keagamaan. Terinspirasi jujur, ini terinspirasi saya dari kebetulan ngapunten tahadus binikmah. Setiap ahad siang itu kulo ya mucal ngaji sama ibu-ibu di musola Darussalam Limbangan Wetan. Kalau Rebo itu di Maratus Solihah, ini ada juga perwakilannya Mbak Rosi.
Kemudian kalau malam Kemis di Darul di Baitul Abror Istighosa Pemaron. Kemudian ada lagi di Kalimati, di Sigempol dan sebagainya. Salah satu materi yang saya bawakan kadang pasolatan, Safinatun Najah ataupun Nasoihul Ibadah. Maka di beberapa tulisan saya ini terinspirasi daripada kitab Nasoihul Ibadah. Nasihat-nasihat untuk ya orang-orang ahli ibadah. Alhamdulillah biidznillah ini kudorongo dengan support dari Pak Advokat Siddiq kami berkonsultasi. Judul ini atas saran daripada sang maestro budayawan Kang Ahmad Tohari Banyumas. Ya, setelah saya menyodorkan beberapa judul, lakukan baik sing apik. Jadi sekali lagi saya tidak bisa berkata-kata banyak selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya apresiasi untuk Bapak Ibu semuanya yang hadir. Salam literasi dan monggo ya bisa dinikmati buku yang kami sajikan dan silakan dibedah, diudal-udal, monggo silakan. Kami menerima saran dan masuk. Beberapa WA sudah masuk Pak Ustadz, diantaranya nengkur apa syukur. Ini sampai yang Ustaz ngomongnya syukur susu dikukur-kukur. Ini ada yang ya, alhamdulillah. Ya memang sebenarnya itu hanya guyon, tetapi alhamdulillah memang ada yang memberikan masukan seperti itu. Dan mungkin beberapa hal-hal positif dan mungkin kurang bagusnya akan saya terima. Itu saja dan lebih lengkapnya mari nanti akan dipandu oleh sang moderator Kang Husni untuk lebih jelasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah testimoni daripada sang penulis kita, Yai Imam Humaydi. Luar biasa. Jadi menurut ya, beliau kalau bicara memang enak didengar karena memang profesinya berubah ya. Kalau saya moderator mau tetap cabutan, bisa provokator. Oke. Kita mulai saja untuk membedah dari dua narasumber kita. Yang sebelah kanan saya adalah Bapak Dr. Tri Mulyono, dosen pasca sarjana KIP Universitas Pancasakti Tegal. Mungkin dari catatan yang sudah Anda baca ya di situ, beliau bertajuk baik itu asik. Nah, itu nanti akan diuraikan sepenuhnya oleh beliau yang memberi tanggapan tentang buku ini. Monggo Pak Tri Mulyono. Terima kasih. Saya sampaikan Pak Moderator Pak Muhammad Husni Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kiai Imam Humaydi, yang kami hormati Bapak Kepala Perpustakaan Daerah Kabupaten Brebes, yang hormati Pak Advokat Siddiq, Bapak Ibu hadirin semuanya. Ini ada teman saya dari Pemalang, ada teman Yudhri Sastra. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala atas hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menghadiri satu acara kebudayaan yaitu bedah buku dan tasyakuran. Buku yang berjudul Aja Iren Dadi Wong Apik karya Pak Kiai Imam Humaydi S. Ya, perkenalkan diri waktu nama tadi sudah disebutkan Tri Mulyono, tempat tanggal lahir Pemalang 25 November 65. Ya, tinggal di Pemalang sehari-hari. Saya dosen FKIP Pak Ibu. Oke. Program studi pendidikan bahasa Indonesia. Ya. Berarti prodinya Ibu Sri Witati. Barangkali Pak Ibu mau kuliah di PPSI. Saya juga mengajar di pasca sarjana di
di UPS ada pasca sarjana, yaitu saya di pedagogi, magister pedagogi. Mahasiswanya guru-guru ya, mulai dari guru TK sampai dengan guru SMTA. Yang ingin studi lanjut juga silakan. Kemudian saya juga di program PPG, pendidikan profesi guru. Di UPS ada PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan. Prajabatan itu mereka yang baru lulus, belum mengajar, tapi yang dalam jabatan itu guru-guru yang sudah mengajar baik di sekolah swasta maupun sekolah negeri. Sedikit informasi Bapak Ibu, barangkali ya, karena dosennya juga banyak yang dari Brebes. Ini Pak Muhammad juga dari Brebes. Di sini saya diminta untuk melakukan bedah buku, telaah buku, ya, atau kajian buku. Nah, kalau dalam perkuliahan itu masuk dalam mata kuliah menulis. Di PBSI ada mata kuliah menulis 1, menulis 2, menulis 3, yang materinya antara lain bedah buku atau resepsi. Berarti tugas saya adalah menunjukkan kepada pembaca, calon pembaca, bahwa itu semuanya kualitas buku yang dibedah. Apakah buku yang ditulis oleh Pak Imam Kumaidi itu layak dibaca atau tidak? Sehingga pertama dibedah, kemudian tadi dibuka halaman per halaman. Ya, ini sudah saya lakukan. Yang saya tuliskan dalam sebuah makalah dengan judul "Baik itu Asik". Saya memilih buku Pak Imam itu baik, ya, sangat baik bahkan, dan asik ketika membacanya. Banyak buku yang baik tetapi tidak asik dibaca. Buku yang berjudul Ajaliren Dadi Wong Apik ditulis dalam 6 bagian, yaitu bagian 1, bagian 2, 3, 4, dan bagian 5 dan bagian 6. Bagian 1 berjudul Dunia Cuma Sementara. Bagian ini dalamnya terdapat 5 tulisan, yaitu dunia cuma sementara, dunia cuma telung dina, dunia sing gawe klalen, urip ning dunia aja kadiran, dan urip cuma kongkon ngeden karo ngempet. Ya, saya membaca biar tidak kemana-mana, ya, karena ini sangat penting. Bagian kedua berjudul Umur Sing Barokah. Ya, Bapak Ibu yang sudah memegang bukunya bisa dibuka, dicek. Bagian ini terdapat di dalamnya 5 tulisan, yaitu umur sing barokah, kurma syukur karo terima, nikmate sehat karo sempat, susah seneng pada ujiane, dan nyong butuh Gusti Allah. Bagian 3 berjudul Sejatine Menungsa Urip. Sejatine Menungsa Urip terdapat dalamnya 6 tulisan. Menungsa menus-menus akeh dosa, wong kuwe apa kumpule, pepaese manungsa sing mulya, telung wong tua sing kudu dihormati, abote nyangga amanat, dan juga menungsa Gusti Allah sing nentokake, sing nentokna. Bagian 4 judulnya Ajaliren Dadi Wong Apik. Ini inti ya, buku yang sedang kita bedah. Di dalamnya ada beberapa tulisan, yaitu Ajaliren Dadi Wong Apik, utamane wong kang istiqomah, latihan terus, lelaku sing ikhlas, ngejak-ngejak mari kebagusan, seneng sodako, masa melarat tabelih, apik karo tangga, dan juga mesem gawe bungai ati. Bagian 5 terdapat di dalamnya 5 tulisan yang judulnya adalah Aja Gampang Gawe Allah.
Terdapat di dalamnya alamate wong sing cilaka menungsa kudu jaga lisan aja pada gampang tinggal, aja gumunan, aja getunan, dan aja seneng banding-bandingna. Sementara itu pada bagian 6 berjudul Barokae Puasa Karo Bada. Di dalamnya ada 7 tulisan. Latihan puasa sing berkualitas, puasa enteng modale enteng modale abot lakonane, puasa ibadah sing rahasia, Al-Quran paling raka tunggale, dan juga baca gawe kupat. Nah, jadi dari judul-judul itu kita mengetahui bahwa kelebihan dari buku ini adalah mengungkapkan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai ketidakbaikan. Ya, nilai kebaikan itu apa? Nilai kebaikan adalah nilai-nilai yang menimbulkan kebaikan jika dilakukan. Sebaliknya nilai ketidakbaikan akan menimbulkan aura negatif jika dengan terpaksa dilakukan. Iya. Toko Mitra Tani Dan seterusnya, Bapak Ibu, ini sudah saya berikan contoh. ke Ya. barat lagi jembatan Kolak Watu. Selain baik, yang lagi dibangun. ya, selain baik, selain karena memuat nilai kebaikan yang pantas kita untuk Banyak di situ. baca, Kalau ada kita yang tinggal nanya teladani dan kita lakukan. Kelebihan buku ini adalah 081 ditulis 911 dengan bahasa yang efektif. Tanah Pos Ini Bapak Ibu, banyak orang yang pintar nulis, 98. ya, tetapi tulisannya tidak enak dibaca. Banyak orang yang pintar berbicara, tapi bahasanya Cuma yang Nanang Al-Qos tidak enak untuk diikuti dan didengarkan. Nah, Pak Imam Kumaiti ini yang pertama tulisannya pendek, ya, tulisannya pendek. Ya, artinya kalau tulisan pendek itu 2018 di pendopo bisa gampang dipahami. Kemudian dalam kesempatan apapun bisa diikuti, ya, Bapak Ibu ada waktu senggang baca buku ini sambil ikuti pengajian ceramah, ya, biayanya belum rawuh, bisa baca buku ini. Efektif itu bagaimana? Yang menyebabkan efektif, struktur bahasanya bervariasi. Nanti coba tak. Ya, variasi bagaimana? Kalimat panjang dipadukan dengan kalimat pendek. Ya, jadi kalau kita menulis sebaiknya bahasanya bervariasi, jangan panjang semuanya. Ya, panjang semuanya, tapi dalam satu alinea, dalam satu paragraf itu ada yang panjang, juga ada yang pendek. Jangan panjang semua, jangan pendek semua. Kalau panjang semua tidak mudah dipahami, kalau pendek semuanya menjadi lelah, mudah lelah. Ini satu contoh Bapak Ibu pada halaman 77. Mong bae jaman saiki akeh sing kualik. Genah anak sadulur ngajak-ngajak maring bagusan, kok malah diomongi sok ustaz, sok suci. Ampun ah. Nah, ampun ah. Hanya 2 kata loh Ibu. Ampun ah, satu kalimat hanya 2 kata. Padahal kalimat yang sebelumnya berkata-kata panjang. Nah, ini yang menyebabkan nah, kemudian disusul kalimat panjang pancen angen ngajak wong sing durung oleh hidayah. Tutup baik ora ana respone. Acan-acan. Ya wong itu kan dipakai Ora tunggal baik wis untung mulane. Nah, kemudian disusul kalimat-kalimat yang
agak panjang ya, panjang kemudian pendek disusul dengan kalimat yang agak panjang. Nah, ini namanya variasi. Kemudian yang kedua, variasi dalam hal bentuk kalimat. Dalam tataran alinea mestinya kalimatnya jangan kalimat berita semua, Bapak Ibu. Dipadukan dengan kalimat tanya, dipadukan dengan kalimat seru ya. Nah, satu contoh ini. Contoh pada halaman 86. Apa maning uluk salam terus gelem aru-aru idih song adem atine bunga. Wah, satu kalimat hanya 2 kata. Berarti enyong sampean kabeh rasa diwongna. Tapi coba sawalike dan seterusnya, kemudian pada kalimat terakhir apa orangnya nanti. Nah, apa orangnya nanti, ya kan? Ya ditutup dengan kalimat tanya, padahal kalimat sebelumnya adalah kalimat-kalimat berita. Nah, ini adalah kelebihan dalam hal struktur kalimat. Ya, selain bentuknya satu artikel itu maksimal 10 paragraf, kalimat-kalimatnya dibikin atau dibuat bervariasi, panjang, pendek, ada kalimat beritanya, ada kalimat tanyanya, ada kalimat serunya. Inilah yang menyebabkan tulisannya enak dibaca. Mungkin penulisnya tidak tahu ya, tidak tahu, saya yakin tidak tahu. Ya, tapi ini kaidah untuk menyusun sebuah kalimat efektif. Bapak Ibu bisa baca buku kalimat efektif karya apa? Ada ya. Ramlan, Pak. Ramlan bisa, kemudian Abdul Khair bisa, ya. Dari Mukti. Ya, Wahyu itu juga bisa. Jadi kemampuan menulis kalimat efektif itu sangat penting, karena dengan kalimat efektif maka tulisan itu enak dibaca. Jadi itu ya kelebihan. Maka itu Bapak Ibu mungkin yang sudah membaca, ketika membaca mengalir ya. Nah, kadang-kadang selesai tapi terkejut dulu sudah selesai. Nah, tidak apa namanya, tidak berat ya, tidak berat. Nah, saya kira itu. Jadi salah satu kelebihan daripada buku ini adalah karena baik isinya, kemudian asik bahasanya karena ditulis dengan bahasa yang efektif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Tri Mulyono yang ulasannya sungguh sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau adalah seorang dosen ya, dosen bahasa Indonesia, makanya tahu persis kaidah penulisan, apa yang disebut dengan efektif dan efisien ya. Mas Humaydi ini memang kalau saya lihat selain cerdas dalam verbal juga cerdas dalam menulis. Beliau langsung pakar dari bahasa Indonesia yang mengomentari tulisan dari Mas Humaydi. Karena di sisi lain ada orang yang bisa bicara tapi tidak bisa menulis dipanggil, dan ada orang yang bisa menulis tapi tidak bisa bicara. Makanya alhamdulillah Mas Imam Humaydi ini saya bangga, dan ini merupakan aset Brebes, perlu dijaga. Misalkan belum tua masalahnya. Perlu dijaga, perlu dikembangbiakan. Dikembangbiakan, Pak, diperbanyak. Kalau anggota sidik perlu dilestarikan karena sudah pensiun. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Tri Mulyono atas ulasannya. Nanti setelah pengulas atau narasumber kedua, boleh kita diskusi tentang apa yang disajikan oleh para narasumber tadi ya. Oke, yang kedua adalah yang kita sekali lagi bagi kita semua, Kang Kaji Adkotan Sidik. Dari namanya ini sudah membawa misi persatuan dari 3 negara, dari Indonesia, Jawa, Cina, dan Arab. Aku dari Jawa, Tan dari Cina, Sidik dari Arab Saudi. Luar biasa. Wah, tepuk tangan yang meriah buat Kang Adkotan Sidik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah wa al-Fatihah. Inna fi hadis sama ardi wa ikhtilafil layli wa nahari la ayatin li ulil albab. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Subhanallah azim. Yang saya hormati moderator Kang Sakyan, pemeran film Tukang Bubur Naik Haji di RCTI, Bapak Dr. Tri Mulyono, penulis berbagai buku sastra yang tadi telah menyampaikan materinya, kemudian Mas Imam Humedi selaku penulis. Hadirin semua yang saya hormati, ada amanat saya menyampaikan salam dari Bapak Dr. Haji Maupur, sudah menyanggupi Pak, sudah memberi pengantar dan lain-lain, meski mampu menghadap. Cuma ada SK, beliau harus menguji eselon 2, jamnya bersamaan. Tapi saya bilang, sampai itu dulu berdosa, jadi kalau forum ini Ben, tolong 2 buku terbaik sampean yang sudah sampai ke luar negeri dihadiahkan. Ini membawakan kepada saya 2 buku salah kaprah. Nanti untuk yang tanya akan saya berikan hadiah. Atau untuk yang melakukan kesalahan, justru yang saya beri hadiah. Ini serius. Loh, saya tahu jam berapa, menit ke berapa pembicara tadi melakukan kesalahan. Ada di halaman 93. Nanti akan saya hadiah. Jadi orang salah jangan dihukum, karena dia nggak paham. Oke? Oke. Baik. Tajus bin Hikmah, saya telah menunjukkan kepada Mas Imam, Mas, ini wujud penghargaan saya kepada Anda penulis muda. Kalau Anda percaya 3 hari 3 malam, buku ini tak awal sampai terakhir. Saya padukan dari sudut pandang agama, Quran, hadis, filosofi Jawa, sampai ke filsafat klausul. Karena nama saya Cina, Jawa, Cina, Arab. Oke, dari sudut pandang agama dulu. Dari sudut pandang Jawa, saya katakan buku ini saya meraih satu penulisan yang berangkat dari realitas tanah. Mohon maaf Pak, saya sebenarnya akan memperagakan 3 gelas. Kebetulan ini yang lagi meeting kan, saya baru pulang dari Mekah. Saya ada sandal. Satu tak kasih zam-zam, satu ya. Yang kedua tak kasih air taruh fit putih. Yang ketiga air kelapa wulung. Mereka semua yang berada di forum ini tidak memiliki ilmu. Silakan diminum. Air putih selesai Pak. Bukankah jam-jam air putih? Selesai kan Pak, punya kedalaman ilmu. Yang kedua air kelapa wulung. Apa Mas? Dia lanjut apa? Yang ketiga banyak. Bayangkan kalau orang itu memiliki ilmu. Oh zam-zam itu ada dalam sabda Rasul. Ma'u zam-zam lima suri balaqwa. Allahumma ini masuk. Kita ilman makan dan seterusnya. Itu zam-zam. Loh, Masaru Emoto ahli fisika dari Jepang meneliti struktur air di dunia terindah zam-zam. Bla 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 bla. Ini mohon maaf. Tadi minimal saya berguru kepada guru spiritual saya di sini. Saya kaget Pak, saya sebenarnya administrasi negara. Pak aku belajar ayat-ayat tentang air. Saya mohon maaf, Anda tidak salah kamar. Tapi di satu pihak saya mempercayai beliau punya kewasitaan. Kalau mau diukur dokternya juga kumlot, mau ukuran nasab juga kelak. Saya kaget, Mas Aku, tolong diperdalam ayat-ayat tentang air, sehingga buku tentang air saya bisa semua. Ya. Jadi itu contoh. Dan kelapa wulung, saya pernah ngaji khusus masalah kelapa wulung yang memainkan peran detoksisasi bagi para pengguna narkoba. Setiap ada pelaku narkoba yang mesti saya antar. Dan apa yang saya katakan, kalau tulisan buku ini bukan hanya dari salon kemudian muncul penulisan. Saya kalau
karena mantan saya mantan kepala desa, ada orang kemudian mengadakan sirik utang, apik-apikan aten, maka saya yakinnya tunggu giliran pasti pecah. Bukan insya Allah. Kalau analisa saya mengatakan insya Allah. Kalau ini sudah Quran itu pasti. Jadi boleh dicek. Konflik-konflik keluarga adalah wasiat, wakaf, muamalah lain yang tidak maktubuh, tertulis dengan persatuan. Wah ini Quran. Boleh dicek. Tangan gane sampai terus mulai siapa waras barang 1 juta duit tengah era industri. Kebetulan kami yang turut proses perdana itu. Nah, sehingga ada orang ngomong ini bagi waris kayak matematika ngumpulnya apa ahli waris tertulis. Bagi saya akan lain dengan orang yang mendengar bukan memiliki pengalaman kasus-kasus itu. Jadi tulisan Mas Imam ini realitas tanah. Nah, faktor kerohanian. Jadi kalau Al-Quran ada asbabun nuzul, diundur. Hadis ada asbabul wurud, fikih asbabul wuku. Dalam pasal-pasal hukum ada filter group, faktor-faktor kerohanian di mana Mas Imam menginternalisasi sistem nilai. Beliau dibesarkan pada di Batubi, oli jodoh para suki, mondok ning Babakan, kemudian di IAIN Jogja dan seterusnya akan berbeda. Nah beliau Yun Sewu ada tulisan yang sangat keras mengkritik mubalik yang pasang tarif tinggi. Silakan cek. Ini. Nah maka saya katakan jimat apa yang paling ampuh di dunia? Jimat layang kali musuh. Sastra apa yang paling? Sastra Jenderal Hayuningrat Pangluatinggi. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran profesi yang sangat dimuliakan hanya penyair. Tapi ingat ancamannya kabullah matan indallah al-kasulun ala-ala. Inkonsistensi terhadap persoalan-persoalan alfabet inilah yang digugat di dalam sastra. Maka Paulus mengatakan idealnya alfabetisasi berpengaruh pada konsientisasi, empati dan depaulisasi dalam pemikiran Islam al-ma'un. Kowe aja apal ayat itu. Kalau ayat lahir dari bidin pada dikatakan piro jayati lingkunganmu. Ini persoalan-persoalan hari ini adalah inkonsistensi terhadap sastra. Dan hari ini mayoritas bangsa sedang dioper dengan trik opini body image. Arti maksud tanah usaha triliun ditolak di roksi dulu. Itu indi pada tim persoalan yang mendesak. Nah LSM kan mohon maaf literasinya rendah. Dalam pasal tanggapi kafe. Mana kita kita coba setiap orang membikin mana perkembangannya. Coba kalau isu teroris hari ini bisa tertangkap. Korupsi 439 triliun, lawan gue nyetak buku aja beneran jadi ya. Anda harus jangan mau diakusi dengan maaf saya 15 tahun di Humas dan sekarang insya Allah wakil ketua Humas Jawa Tengah terlama. Jadi itu hari ini kita dimainkan oleh narasi. Kemudian Mas Imam ini menggunakan kalimat apik. Sampai saya tolongi Pak. Itu ada dalam satu judul yang lebih dari 13 kalimat apik. Saya tunjukkan skemanya untuk Sabil Bos apa yang kita ya. Dan sering menyebut kalimat 4. Kalimat 4 itu indah. Mohon maaf, tapi bangsa Indonesia saya pernah ditutup sama Menteri ketika mendapatkan terima kasih. Anda telah berhasil menguraikan sesuatu yang rumit dalam bahasa yang indah. Mohon maaf, kalau tak bukan banyak bisa. Mohon maaf. Apa yang disebut 4? Ternyata tak otak-atik kalimatnya Allah berapa? Alif lam lam ha papat. Kalimatnya Muhammad papat. Sifatnya Nabi papat. Sahabatnya Nabi 4. Mazhab yang berkembang dia 4. Bung Endang Sri Tanti penulis
puisi kertas ada tagline di sedulur papat limo pancet kamunya. Ini harus dimaknai 4 arah dan 4 nafsu. Ya. Bahkan saya katakan, apa komentar Pak Akmo? Kalau sudah tulisan kan sudah saya sudah terima kalau sampai halaman-halamannya. Komentar saya, ini urat tapak jalak ibarat permata. Kalau selain tapak jalak, ini pusat bumi. Kalau itu ibarat permen, buku ini rasanya nano-nano. Anak gambaran sakit, wong sing tuku kangkung sakit bedla rinci ya. Di Mbak Mirta kan baca kan ada itu, mohon maaf, itu mendapat tanggapan dari Ibu Haja Endang Wintarti dari Tuban. Kemudian dapat tanggapan dari Bu Bupati. Saya bingung, meskipun Bupati itu satu kloter sesama alumni Babakan ya. Dia Bupati kalau dulu Bupati itu menanggapi dan mengasihkan. Nah, saya Sultan Muhammad Basalama tak ini beliau kan orang sibuk secepat ya Allah judulnya dalam pandangan tasawuf ini artinya istiqomah. Nah, memang orang nambah iri. Mohon maaf, mohon distabil bos. Sesat mas. Zolim, rasyat, ya. Orang yang hanya menceritakan biografi orang itu kisah suksesnya. Enak ya Pak Imam, dia mohon maaf ini dituku lara, yang ngerti lagi di Jogja. Ya karena beliau ketua KPMGB wilayah Jogja, saya ketua koordinator Kulipet dari bawah. Jadi itu yang hendak saya sampaikan. Tulisannya Mas Dimas itu betul-betul. Jadi dari cogito ergo sum istilahnya Renescafe kepada scribo ergo sum. Nah, betapapun dunia ini diawetkan oleh peradaban tulis, betapapun Nabi dilengkapi dengan mukjizat, beliau butuh penulis Zaid bin Sabit dan suruh mempelajari sastra selama 17 hari. Jadi jangan main-main di dalam konteks sastra. Dalam rangka perjuangan tauhid, seorang Sunan Kalijaga harus menyampaikan, memberikan keangkeran azimah kalimat syahadat ke dalam jimat layang kalimusodo yang substansinya keluarga pendawa akan mempes bapak ini hilang hidayah, hilang tauhidnya karena sudah bersyahadat jika melakukan penyembahan terhadap candi sabdo Al-Qur'an. Mohon maaf bagi orang yang awam menganggap tulisan Mas Imam tentang kupat itu enteng. Mengapa saya sampai 3 hari saya temukan kedalamannya? Itu di dalam surat Ibrahim. Alam taro kaifa dzurubal qawmi masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibin asluha sabit. Tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah memberikan perumpamaan bahwa kalimat yang baik ibarat pohon yang baik, akarnya menghunjam. Mohon stabil akarnya menghunjam, berarti ada persoalan kalimat lokal. Kekuatan Mas Imam di kalimat apa? Ning Arab dah kan lo kupat. Mohon maaf. Ini luar biasa. Jadi hanya dengan kalimat itu, ning Arab lah kan lo kupat. Ya, seperti kecerdasan seorang di Wahabasullah yang mengajukan konsep meredam, membuat ventilasi ketegangan politik dengan konsep halal bihalal. Ya kalimatnya bukan hadis silakan. Ini adalah bentuk kecerdasan intellectual exercise dalam konteks ijtihad. Nah ini maka saya mengutip surat Ali Imran 190 191. Nah sederhanakan dengan bahasa berbahasa orang bodoh mengatakan sederhana. Tapi mari kita buka di dalam surat Ibrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisanil qaum. Tidaklah aku mengutus para rasul melainkan dengan bahasa kaumnya. Betapapun inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan ta'alakum Al-Quran bahasa Arab, tapi Allah menciptakan suku wa qoba ilalil Arab. Berbangsa-bangsa bersuku-suku, include ada identitas etnisnya. Bahasa daerah adalah bahasa yang dimuliakan oleh Allah. Kata Kiai Subhan Makmur, Rois Surya Bageni mengatakan, man arafa lughatul qaum saliman min makri.
barang siapa menguasai lugat bahasa daerah atau maka sulit untuk dimakali. Ingat, bahasa prokem adalah bahasa yang dipergunakan untuk teknik menjebak penjajah, termasuk tulisan-tulisan Pregol, Syekh Soleh Darat, Syekh Umar Al-Samarani yang beliau itu gurunya Raden Ajeng Kartini, gurunya Mbah Danhar bin Abdul Rahman bin Rauf bin Asad, gurunya Kiai Hasyim Asy'ari, gurunya Kiai Ahmad Dahlan. Jadi jangan anggap enteng sastra. Saya di buku Balai Bahasa dan menulis tidak memuliakan bahasa daerah, tidak barokah. Mohon maaf, satu orang saja tunjuk yang tidak percaya, siapa nanti saya kasih hadiah buku itu yang tidak percaya. Tapi kalau percaya nggak usah. Yang kedua, saya tulis buku biografi presiden, puisi Kidung Urat Tapak Dalam. Saya gunakan dengan idiom-idiom Brebes dan tayang di halaman 35 sampai 37 di Mukadimahnya. Ketika para alumni Brebes membaca, sana loh ternyata ada Brebes. Yang galak aja sultan, hari sultan aja galak kalau sudah mesti mereka. Mohon maaf, sekedar monumen Mas Satyan. Pada ulang tahun Brebes tahun 2015, mohon maaf, catat dan saya mohon dikonfirmasi. Seluruh yang saya undang dalam rangka hadir. Kalau ada yang tidak hadir, itu dari Bumiayu, Profesor Dr. Suwarno Hadi Susanto karena sedang umroh. Menteri SDM Pak Sudirman Said hadir. Apa yang menguatkan? Karena ditelepon Kang, jangan buku judulnya dikendangi oleh Jana Jodokis. Panji Bedah sampai hadir 17 Januari tahun 2015 beliau hadir. Semua menteri, semua jenderal asal Brebes, semua profesor doktor hadir hanya dengan kekuatan bahasa. Maka betapa indahnya atavisme menghidupkan Berkalong, Sumpeng, Tombleng, Barikling, Semiga Sinado. Ya, itu kan yang perlu dihidupkan untuk merekonstruksi nostalgia karena bahasa memainkan peran sebagai hiburan dalam konteks hormon endorfin. Mohon maaf, langsung tak kasih hadiah. Siapa yang tahu bahasa Jawanya, bisa banyak mantan kuat, homoseks atau lesbian? 2 orang langsung tak beri hadiah ini. Bapak syukur. Maju Pak, bukan nyontek soalnya. Dipotong ya mau laporan ngomong aku. Coba bahasanya Bandung boleh Pak. Bandung. Jawab itu lesbian atau homoseks? Bandung. Gege, penggelar. Ini siapa ya Mbak? Oh, Endang. Bandung. Ya. Saya sampai ini moderator. Moderator habis. Bener kayaknya. Benar. Benar Pandu. Ya. Pandu. Salah bener. Pandu. Siapa sih? Salah. Oh. Salah kasih hadiah. Sudah menjadi bahasa Brebes Pak Pandu betul. Betul. Apa? Sebentar Pak. Salah dia. Salah dia. Ini kan judulnya salah apa? Oh iya. Benar Pandu. Baik. Mohon maaf. Silakan dikonfirmasi. Saya tersinggung. Mas Atmo tahu artinya Wal Asri. Kang, saya kan tahun itu kepada Pak Ahmad Johari. Jadi judul buku ini dari Pak Ahmad Johari setelah beliau ya dari Selasa Kliwon 13 Juni 2002. Itu sih. Jadi mohon maaf. Memang dalam hal judul itu banyak kan unik ya. Jadi pengarang-pengarang unggul itu untuk menulis itu terkadang mohon maaf istimewa. Jadi ronggeng di Parung itu berapa kali ya, sampai sekarang 8 bahasa itu tirakat beliau. Nah ini yang nggak diperhitungkan oleh Pandu. Jadi itu yang hendak saya sampaikan. Buku ini sangat bagus ya, judulnya Ajaluran Dadi Wong Apik. Kami sudah detail mengulas bahwa nanti akhirnya diterjemahkan ke berbagai bahasa ini ya. Buku ini
gampang, tak kirim nanti ke bahasa Inggris apa UPS kita ada program. Buku saya sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa, di Kendari, Wongedan, dan di Joget. Kemudian sudah menjadi skripsinya antara lain Mas Imam Humedi, skripsinya Budahlia Nurul Amanat DS2 UNES di Jogja, menjadi disertasi doktornya Dina Nurmanisa. Saya yang nggak menduga, juga ya suwari Indonesia. Coba ada yang tahu nggak? Itu saya ngaji. Ada anjing, kemudian ada mubalik. Alim nemen, mubalik itu gentes di asuna mata nenek gue cari nasib. Sampai menghina saya atau yang menciptakan saya. Silakan dipelajari, dijelaskan. Saya kitabnya masih tak simpan, bukan masih ketua RT simpan gagahan Depra. Ya artinya tidak ada yang menuduh saya, Mas bisa nih manggo dalil apa? Saya punya ngaji, ini masalah ngaji nih, masalah bahasa daerah. Mohon maaf, tidak memuliakan bahasa daerah, tidak baik. Yang saya tulis di batik saya sudah dipakai Yesi Gusma, Ahmad Dolari, Wali Kota Tegal, sampai dia Jawawi Imron memakai beberapa artis itu. Ngaji gue luluh bener, jamaah gue luluh pinter, enggak bener gue pinter sudah ngaji kalau jamaah. Ini sebelum IJMI Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia menelurkan imtak dan imtek lebih dulu ulama-ulama Pantura. Antara dari Syekh Sanusi dan bisa dilacak nasab tagline ini oleh Kiai Haji Subhan Mahmud, Rofi Surya UPD. Jadi silakan dikembangkan ke yang lain. Insya Allah saya sudah mencatat semua pemikiran-pemikiran yang berkembang di dalam. Jadi akhirul kalam, menulis itu sulit, kata Profesor Budi Darmo. Terlalu banyak orang bodoh di sekitar kita, kata M.H. Haji. Mengarang itu gampang, karena kata Ariswendo Atmowiloto. Nah, kita harus tahu bagaimana. Kata JB Mangkuwijaya, kata silaturahim sana, tulis apa itu? Tidak ada rumus untuk berlatih itu. Baca, 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 nanti meluap sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ki Atmo dan Sidik yang sangat luar biasa ulasannya. Kalau Midul memang begitulah ya, filosofi, ini namanya filosofi tadi awalnya filosofi anak. Atmonya itu Jawa, terus Tannya Cina dan Sidiknya Arab. Berbagai macam dalil tadi keluar untuk mengomentari isi buku daripada Mas Imam Humedi. Sebelum season tanya jawab, menurut permintaan dari yang punya hajat, break dulu. Aku senang nggak masalah ya. Nyobek eram ke caranya lakukan dana ini tanggapannya urgent. Dia ombel berarti asli ya. Pun makan dengan ini tak pun kerja blok. Oke, sambil menikmati hidangan, mari kita dengarkan sebuah persembahan dari tim urgent kita. Biarkan ya Harapan
Thank you.